Oke teman-teman, jadi ini terkait dengan pencerahan pada saat demo 28 itu ada beberapa rumah yang menjadi target daripada kelompok yang memang spesialis pada saat itu melakukan penjarahan dan pengerusakan. Nah, ini yang dianggap oleh aparat ataupun pemerintah sebagai kelompok yang anarkis, dan kelompok ini sudah sengaja melakukan tindakan makar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa target rumah yang menjadi sasaran mereka, yaitu anggota DPR dan salah satu menteri di era pemerintahan yang sekarang. Nah, kita melihat ini sebuah fenomena yang unik, dan untuk itu mari kita saksikan penyampaian dan tanggal kelahirannya dan pembahasan yang diizinkan diberikan untuk oleh ditulis, tapi sengaja disamarkan. Dia analisis ini, mengatakan bahwa bagaimana sih telepon mereka ini genggamnya dia dan titipkan dari ke mana pemimpin saja mereka rombongannya. ini Ia berasal. mengaku Oke, tidak paham mari kita kediaman saksikan. sejumlah anggota DPR, Sri Mulyani, yang sudah dijarah dan sebagainya, bahkan dia tidak tahu karena dia sudah tidak memegang HP pada saat ditemui itu. Sebelum terpisah kami dikasih tahu nanti ke rumah siapa itu di Jakarta Utara, dekat kota, bahkan dia tidak paham siapa itu Sahroni. Daerah yang banyak mobil besarnya itu, Bang, dia mengatakan. Pimpinan rombongan memberitahu ada 4 rumah yang akan dijarah. Yang lain dari kejadian, menurut Ahu, kediaman Presiden Prabowo Subianto jadi sasaran yang terakhir. Jadi di antara ini, rupanya kediaman Prabowo, dia tidak sebutkan apakah di Kertanegara ataukah di Hambalang, itu akan menjadi sasaran terakhir. Nah, dia sendiri juga menuturkan bagaimana bisa sampai di Jakarta untuk mengikuti unjuk rasa. Jadi Ahu ini mengaku lahir di salah satu desa di Kecamatan Cimahi, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat ya. Artinya dekat Bandung. Nah, di komplek parlemen dia juga mengatakan bertemu dengan rombongan lain yang direkrut dengan cara yang sama. Kami dari Bandung, ada juga dari Bekasi, dari Jawa, lupa tempatnya katanya. Sama ada kelompok yang bicaranya seperti orang Medan. Sementara sebagian kelompok beraksi di DPR, nah rekan-rekan Ahu ini yang lain membakari halte-halte Transjakarta. Jadi polanya sama ya, seperti ketika demo Omnibus Law 4 tahun yang lalu, ada yang ada yang tugasnya memprovokasi, ada yang tugasnya melempar bom molotov, ada yang tugasnya membakar halte. Nah, itu pakai molotov yang dibuat di kampung, kata dia, itu tuh untuk pembakaran halte. Kemudian kata dia juga ada yang ditugaskan mengunggah siaran live di TikTok. Nah, ini rupanya menjadi jawaban kenapa pada saat penjarahan di rumah Sahroni itu ada yang live TikTok. Saya sampai heran, ini penjarahan sampai ada yang live TikTok dan tidak ada yang bertindak begitu. Rupanya memang ada penugasan semacam itu dari kelompok ini. Ini Nah, pada gampang Jumat ditelusuri itu dong, Mbak. Sebenarnya kalau yang betul ya, polisi makanya cyber gampang dong ya, mestinya nelusuri. sangatlah yang namanya kepolisian kita yang teroris aja entah ada di pojokan mana itu bisa ketemu, masa yang semacam ini nggak ketemu, dan peralatan kita sangat canggih Mas Hersu, satelit kita juga nyala terus kan untuk melihat keadaan di atas bumi ini. Nah, kita lanjutkan di akhir ini nanti teman-teman akan dapat benang merahnya kira-kira siapa. Pada Jumat itu kata Ahu sudah dibicarakan rencana penjarahan ke rumah-rumah anggota dewan. Dia mengklaim tak hafal nama pejabat yang rumahnya bakal dijarah. Sementara itu sejak Jumat malam aparat sudah mulai menembakkan meriam air apa. Saat itu Ahu mengatakan dia terpisah dari rombongannya pada saat di depan DPR dan aparat melontarkan gas air mata dan sebagainya. Nah, pada Sabtu sore dia tak kunjung menemukan satupun anggota rombongan dan Ahu mencoba naik angkot wilayah Jakarta Utara, tapi karena tak ada telepon dia tidak bisa menemukan alamat Sahroni di mana lokasi penjarahan itu ditarget. Akhirnya dia gagal dan dia kembali jalan kaki dari Jakarta Utara itu ke DPR dan akhirnya ke arah Pancoran ini karena dia tidak memiliki uang lagi. Nah, akhirnya ketemu dengan Kuru Republika. Ahok terkejut saat diberitahu bahwa penjarahan terhadap rumah-rumah anggota dewan sudah dilakukan pada Sabtu sore. Udah hancur, saya mau ke sana, ditinggal katanya. Mau baca berita bagaimana, Bang? HP tidak ada, dia mengatakan. Nah, saat diperlihatkan video penjarahan itu, kan banyak sekali bertebar video penjarahan, Ahok mengaku mengenali sebagian dari penjara. Itu yang naik ke atas mobil, yang pegang HP sama jaket saya katanya. Jadi yang naik ke atas mobil Sahroni, mobil mewah itu ada yang pegang HP dan jaketnya Ahu. Kata dia saat diperlihatkan video penjarahan. Itu yang baju biru juga rombongan saya, Bang. Dia menyebut sosok lainnya. Wah, enak pada dapat barang-barang, dia mengatakan begitu. Nah, sementara dia mengatakan juga kami hanya dikasih makan nasi bungkus saja 3 kali sehari, katanya. Dan jarahan di rumah-rumah anggota dewan tersebutlah yang dijanjikan sebagai keuntungan dari proyek ini, dari Kok perjalanan ini. gitu amat ya?
Iya, kami tak bayar katanya. Kata abangnya, nanti ada berangkas yang bisa diambil di rumah yang dijarah, kata dia. Nah, eh, Ahu ini juga menceritakan bahwa beberapa tahun belakangan ia rajin diajak berunjuk rasa, diajak berunjuk rasa ke Bandung dan Jakarta oleh abang-abangan kampung berinisial R. Rupanya ada orang berinisial R ini sebagai perekrut ya. Sudah 8 kali dia jadi tim pemukul. Tim pemukul itu kontra, artinya ya, ada unjuk rasa organik, kemudian ada kontra. Itu sering sekali terjadi dan dipakai di masa rezim Jokowi itu menjadi hal yang lumrah. Nah, tim pemukul ini dalam bentuk unjuk rasa belakangan. 3 di antaranya dia pernah ke Komplek Parlemen Senayan, artinya dia sudah pernah ke DPR. Yang dulu Gibran dibilang terlalu muda jadi wapres itu, saya ikut. Nah, dia ikut berunjuk rasa untuk Ikut ini kontra. artinya untuk mendukung Gibran gitu ya, maksudnya ya. Betul, Oke. betul. Karena unjuk rasa organik adalah karena Gibran dibilang terlalu muda kan. Nah, kemudian ada kontra unjuk rasa. Terus yang Jokowi dibilang campur tangan pemilu juga ikut katanya. Dan di atas R yang tadi jadi perekrut, kata Ahu, ada lagi komandonya. Bosnya ada bapak-bapak, pakai masker terus, jadi saya tidak tahu mukanya katanya. Nah, ajakan terkini datang pada hari Rabu. Jadi pada saat penjarahan ini itu datangnya sudah dari sejak hari Rabu. Kan Dibilangnya tanggal 25 yang pertama ya, setelah itu ya, tanggal 25 itu hari Senin ya, kemudian hari Rabunya tanggal 27. Nah, itulah dia direkrut. 10 orang dari kampungnya berangkat. Mereka diperintahkan sebelumnya ya membuat dulu bom Molotov. Katanya ada 160 botol bom Molotov yang dibuat karena harga bensin mahal maka isinya adalah minyak tanah. Botol itu kemudian diangkut ke kendaraan minibus putih macam Alphard tapi bukan, saya lupa namanya. Aku menyaksikan bahwa di dalam mobil yang ditumpangi berikut dengan bom Molotov tadi sudah banyak petasan dan kembang api. Dari Cimahi, rombongan itu berangkat menjemput pasukan tambahan ke Bandung. Konvoi dipimpin 4 mobil. Singkat cerita, ada 2 berplat nomor F dan sekitarnya, 1 berplat E, Cirebon, dan 1 berplat B. Konvoi tersebut kemudian menjemput pasukan tambahan. Jadi selain itu tadi, Mas Hersu, dari Bandung dan sebagainya, ini menjemput pasukan tambahan, antara lain Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, dan akhirnya ke Bogor. Nah, ini dia. Sampai Bogor, kata Ahu, rombongan bersepeda motor sudah mencapai 600 orang. Kan berarti Kita tahu. ramai dong kalau 600 mesti kan menarik perhatian. Katalah, mereka parkir di mana 600 orang ini? Pasti sudah disediakan tempat. Makannya bagaimana? Pasti ada yang mengurusi. Ya, Nah, apa polisi nggak tahu tidak kalau tahu? ada rombongan 600 sepeda motor kan curiga dong pasti di jalan gitu. Iya, tapi ya tidak curiga kalau seandainya mereka sudah mengenal, oh si ini, begitu ya. Nah, ini dugaan ya. Nah, kemudian katanya langsung rombongan itu berunjuk rasa di Tangerang dulu sebelum akhirnya ke DPR. Tangerang. Langsung iya, katanya mereka ke Tangerang dulu, Mas Hersu. Mungkin ada unjuk rasa sebelumnya. Kan ini kemarin memang unjuk rasanya dari sejak tanggal 25 menuju ke tanggal 27, 28 dan seterusnya. Itu kan masif, sporadis di banyak tempat gitu. Di Bogor, di Tangerang, di wilayah-wilayah lain di Jabodetabek. Dia mengatakan langsung kita serang pagarnya, petasan dibakar, bom Molotov dilemparin, kata Ahu. Komandonya ada di mobil, menurutnya ikut turun dan memanas-manasi penyerangan. Nah, ini halaman